saya mau datang mencari solusi. Solusi apa itu yang kamu mau cari mengenai masalah yang sedang saya alami? Kamu punya masalah apa? Masalah percintaan? Bukan Bu, masalah keluarga. Masalah keluarga. Oke. Yang sebelumnya itu sudah pernah masuk ke mereka? Belum pernah, Bu. Baru pertama kali. Oke. Sini ini konselingnya, ya Bu. Ini sudah tahu apa itu konseling. Hanya sedikit apa ya? Kamu tahu sedikit tentang konseling membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah. Ya betul. Ya. Jadi konseling itu proses di mana seorang konselornya itu ibu sendiri yang akan membantu Yuyun untuk menyelesaikan masalah. Tapi tidak semuanya masalah itu bisa diselesaikan. Tapi dengan Yuyun bercerita kepada ibu, Yuyun terbuka, kita bisa mencari solusi bersama-sama untuk menyelesaikan masalahnya Yuyun. Oke. Ya, Yuyun di dalam proses konseling itu terdapat 3 asas. Asas yang pertama yaitu asas keterbukaan. Jadi Yuyun harus bercerita secara terbuka kepada ibu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian asas yang kedua yaitu asas kerahasiaan. Jadi Yuyun tidak usah takut untuk bercerita kepada ibu, karena apa yang Yuyun sampaikan itu akan menjadi rahasia kita berdua, hanya Yuyun dan ibu yang tahu. Tentunya juga Tuhan tahu ya. Ya, kemudian yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Yuyun datang ke sini menemui ibu, apakah itu secara sukarela atau ada yang memaksa? Tidak Bu, secara Secara sukarela. Terima kasih karena Yuyun sudah datang menemui ibu secara sukarela. Jadi di sini tidak ada unsur paksaan ya. Oke. Sebelum kita lanjut untuk bercerita, tidak usah tegang, ibu tidak makan. Apakah sudah nyaman dengan posisi seperti ini atau bagaimana? Iya, sudah nyaman. Sudah nyaman ya. Tidak usah tegang ya. Ya Bu. Ya, oke. Silakan Yuyun ceritakan apa yang menjadi masalah Yuyun. Oke, yang menjadi masalah saya sekarang kan Bu, saya tidak tinggal bersama orang tua kandung saya. Sekarang saya tinggal dengan orang tua angkat saya. Tapi selama beberapa tahun ini saya merasa kurang dihargai Bu. Setiap apa yang saya lakukan selalu dianggap salah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh kakak sepupu saya itu selalu dianggap benar. Tapi ketika orangnya itu tidak ada, kakak saya tidak ada Bu. Apa yang saya katakan itu menjadi hak yang benar. Seakan-akan saya merasa
Oke, sisa untuk bercerita ya. Kalau tidak, akan hatinya. Kalau sudah tenang dan masih mau lanjut bercerita, silakan. Kalau sudah tidak sanggup untuk menceritakan, Ibu tidak memaksa. Sudah bisa diteruskan kok. Oke, silakan. Oke, pada saat saya sedang di kamar mandi tuh Bu, Ya, baru turun dari lantai 2, karena kan cerita di lantai 2 Bu. Baru tiba-tiba datang nih, mungkin karena kan tadi kan nak mandi, mungkin sengaja kapan Bu kasih dengar nak bilang begini, rumah ini itu yang paling kotor, tidak pernah dibersihkan, mungkin disapunya itu 1 kali sebulan, kayak nggak enak sekali dirasa Bu, karena itu tuh Bu baru selesai sekali nak menyapu. Bahkan biasanya itu kalau di rumah nak biasa bilang begini, masalah-masalah coba berapa Bu, begitu. Biasa mungkin harus Pak Bapak melihat kerja Bu, supaya terbukti bilang kerja di rumahnya. Mungkin itu juga pemikiran saya bilang cuma numpang makan gitu Bu. Kemudian pas nak keluar masuk nak di kamar kan masih didengar, baru nak bilang nih lagi begini Bu, ya juga ini juga rumah kita nggak pernah dipel, bahkan di bannya itu mobil datang yang anaknya dari Jakarta, karena itu anaknya yang di Jakarta agak tegas. Biasa dia itu mobil datang atau yang dari Morowali itu mobil datang baru dibersih-bersihkan lagi rumah. Baru aku rasa kayak mungkin harus Pak Kapang di depannya kerja, baru nggak percaya bahwa kerja. Nah dari situ kayak dari semua yang terjadi di atas kayak gimana Bu, kayak tidak dihargai sekali. Kira-kira apa yang akan saya lakukan Bu, karena saya dengan masalah saya yang tinggal di rumah orang tua saya. dari cerita Yuyun merasa tidak dihargai ya di rumah. Yuyun ini tinggal bersama dengan orang tua angkat. Berarti ini tantenya Yuyun. Ini keluarga dekat atau sudah jauh? Sebenarnya ini keluarga dibilang sebenarnya sudah keluarga jauh, tapi iya adik dari saudara mama saya menikah dengan sepupu sekalinya, macam di atas mamaku, makanya mungkin dikata jadi keluarga dekat lagi lah, seperti itu. Yuyun sudah tinggal dengan anaknya ini. Sudah 4 tahun. Jadi selama Yuyun tinggal di atas, Yuyun merasa tidak dihargai seperti itu. Iya Bu. Saya juga pernah merasakan seperti yang Yuyun rasakan. Saya juga pernah tinggal dengan tante ya. Dan betul yang Yuyun katakan, mungkin biasa yang punya rumah itu tidak lihat kita bekerja, tapi mereka selalu singgung-singgung kita begitu ya.
tapi kita juga manusia biasa, tidak dapat kesabaran. Ya, di solusi yang Ibu bisa berikan kepada Yuyun tentang masalahnya Yuyun, mungkin Yuyun bisa berbicara dulu dengan tentunya kalau sebelumnya Yuyun sudah pernah bicarakan dengan Mama ini bilang saya merasa begini atau belum pernah. Belum pernah. Belum pernah, berarti ini masalahnya bukan sendiri ya Yuyun. Iya. Oke. Sudah baik langkah yang pertama Yuyun ambil yaitu datang menemui Ibu untuk berbagi cerita, karena memangnya kalau kita punya masalah dan masalahnya itu kita pendam sendiri itu kita pusing. Tapi setidaknya kalau kita bercerita atau mengungkapkan masalah itu kepada orang, kita bisa merasa lega, bisa merasa saya tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Kemudian Yuyun bisa berkomunikasi dengan mamanya Yuyun, saya merasa kurang dihargai. Yuyun mengungkapkan apa yang bisa diisi hati Yuyun. Kemudian Yuyun bisa berkati dulu. Solusinya kan Kira-kira Bu, solusi apa yang cocok buat masalah yang sedang saya hadapi? Saya juga agak-agak sulit ya, karena saya juga pernah berada di posisinya Yuyun. Saya pernah merasakan tinggal dengan kita tidak tinggal dengan orang tua. Tentu suasananya beda ya kalau kita tinggal dengan orang tua kami dan orang tua angkat kita. Saya juga pernah merasakan seperti Yuyun, seperti di posisi Yuyun, dan itu sangat berat. Tapi solusi yang bisa diberikan yang pertama itu berbicara
sampai di sini saja karena ibu sudah merasa lebih lega. Betul kan, dari hati sudah merasa lega atau hanya pura-pura